Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 metode numerik ingin menjelaskan sedikit tentang iterasi Jacobi. Iterasi Jacobi. Iterasi Jacobi dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun persamaan nonlinear. Penyelesaian dengan metode Jacobi menggunakan cara iterasi. Bentuk persamaannya sebagai berikut: A11 X1 tambah A12 X2 tambah A13 X3 dan seterusnya sampai A1 N kali N sama dengan B1 A21 X1 tambah A22 X2 tambah A23 X3 sampai dengan seterusnya. Nah, sistem persamaan linear kurang 28 konsep metode Jacobi sehingga X1, X2, X3 berada di kiri persamaan. Nah, adapun contoh soal sebagai berikut, yaitu 3x ditambah y kurang z sama dengan 5, 4x tambah 7y sama dengan 20, 2x kurang 2y tambah 5z sama dengan 10, cek dengan elemen sama dengan 0,0001. Nah, persamaan di atas diubah bentuknya menjadi x sama dengan 5 dikurang y tambah z dibagi 3, y sama dengan 20 kurang 4x ditambah 3z dibagi 7. Nah, z sama dengan 10 dikurang 2x tambah 2y dibagi 5. Selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal x pangkat 0, y pangkat 0, z pangkat 0 sama dengan 0, sehingga iterasi menjadi x pangkat 1 sama dengan 5 dikurang y pangkat 0 ditambah z 0 per 3 sama dengan 5 dibagi 3, yaitu 1,66667. Y1 sama dengan 20 dikurang 4x pangkat 0 ditambah 3z pangkat 0 dibagi 7 sama dengan 20 bagi 7 sama dengan 2,857. Z1 sama dengan 10 dikurang 2x pangkat 0 ditambah 2x pangkat 0 y5 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Hitung error elemen x pangkat 1. X1 dikurang x0 dibagi x1 di bagian 100%, sehingga diperoleh EX pangkat 1 sama dengan 100%, EY1 EZ pangkat 1 sama dengan 100%, karena 2x pangkat 1, 2y pangkat 1, 2z pangkat 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh x pangkat 2 sama dengan 5 dikurang y kuadrat ditambah z1 y3 sama dengan 1,38095 dengan elemen x pangkat 2 sama dengan 20,69%. Baru y2 nya sama dengan 20 dikurang 4x pangkat 1 ditambah 3z pangkat 1 dibagi 7 sama dengan 2,76190 dengan 2y pangkat 2 sama dengan 3,45%. Z pangkat 2 sama dengan 10 dikurang 2x pangkat 1 ditambah 2y pangkat 1 dibagi 5 sama dengan 2,476 dengan 2z pangkat 2 sama dengan 19,23%. Ternyata pada iterasi kedua, elemen x kuadrat, elemen y kuadrat, 2z kuadrat lebih besar 2, sehingga iterasi berlanjut ke iterasi selanjutnya sampai diperoleh kondisi 2x kuadrat, 2y kuadrat, 2z kuadrat lebih kecil dari 2. Nah, adapun metode Jacobi ini merupakan
salah satu metode penyelesaian sistem persamaan linear berdimensi banyak atau baca lebih dari 2 untuk matriks dengan dimensi kecil atau kurang atau sama dengan 2 lebih efektif diselesaikan dengan aturan eliminasi atau metode Cramer. Nah, adapun contoh di bawah ini ya bisa dilihat. Nah, adapun di sini algoritma metode iterasi Jacobi. Yang pertama itu ada input. Inputnya A kali B dan hampiran pemulaan Y sama dengan Y1, Y2, Y3 sampai dengan YN pangkat T. Batasan toleransi T dan maksimum iterasi N. Outputnya ada X sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn pangkat T, vektor galat hampiran 9, dan H yang adalah matriks dengan baris vektor hampiran selama iterasi. Algoritma metode iterasi Jacobi dalam wujud software MATLAB. Penggunaan algoritma metode iterasi Jacobi dalam wujud MATLAB adalah program pengelolaan data numerik input NAB dan hampiran pemula Y sama dengan Y1, Y2, Y3 sampai YNT, batasan toleransi T dan maksimum iterasi N. Outputnya X sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn pangkat 3, vektor galat hampiran 9, dan H yang adalah matriks dengan batasan vektor-vektor hampir sama iterasi. Adapun kekonvergenan dari metode iterasi Jacobi. Metode ini akan mempunyai nilai kekonvergenan jika matriksnya adalah matriks dominan secara diagonal, yaitu apabila umur diagonal pada kolom tersebut bertambah agung dari penjumlahan unsur-unsur yang lain pada kolom tersebut. Ada A11 mutlak lebih besar IZ mutlak AIZ. Nah, untuk penyelesaian persamaan linear 1 dengan A adalah M matriks yang semua diagonal utamanya adalah 1, diperoleh A sama dengan 1 kurang L kurang U, dan 1 adalah matriks identitas, L adalah matriks strictly lower triangular, dan U adalah matriks strictly upper triangular. Misalkan matriks prekondisi 7 yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Adapun teknik iteratif jarang digunakan untuk menyelesaikan SPL berukuran kecil karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Akan tetapi untuk SPL berukuran besar dengan presentasi elemen 0 pada matriks koefisien besar, teknik iteratif lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Metode iterasi prinsipnya merupakan metode iteratif yang melakukan perubahan nilai X yang diperoleh tiap iterasi, atau mirip metode substitusi berurutan. D. Iterasi Jacobi dengan menggunakan MATLAB. Berikut adalah rumusnya. Dalam bentuk matriks, rumus iterasi dapat dinyatakan sebagai berikut. X pangkat K sama dengan D pangkat negatif 1, B dikurang L tambah U, X pangkat K kurang 1. Dengan A sama dengan L tambah U, L matriks segitiga bawah, D matriks diagonal, U matriks segitiga atas. Berikut adalah gambaran bagaimana pengguna metode iterasi Jacobi dengan sebuah contoh. Misalkan kita ingin menyelesaikan SPL 10x1 dikurang x2 ditambah x3 sama dengan 6.
negatif X1 ditambah 11X2 dikurang X3 ditambah 3X4 sama dengan 25. 2X1 dikurang X2 tambah 10X5 dikurang X4 sama dengan negatif 11. 3X2 dikurang X3 tambah 8X4 sama dengan 15. Mula-mula kita nyatakan dengan setiap variabel dalam ketiga variabel lainnya. 1. Nyatakan X1 dari persamaan P1 dalam X2, X3, dan X4. 2. Nyatakan X2 dari persamaan P2 dalam X1, X2, dan X3. 3. Nyatakan X3 dari persamaan P3 dalam X1, X2, X3. 4. Nyatakan X4 dari persamaan P4 dalam X1, X2, dan X3. Hasilnya adalah SPL X1 sama dengan X2 per 10 dikurang X3 per 5 dikurang 3 per 5. Metode iterasi Jacobi. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, 1. Dengan A adalah M matriks yang semua diagonal utamanya adalah 1. Diperoleh A sama dengan 1 dikurang L kurang U adalah matriks yang semua diagonal utamanya adalah 1. Diperoleh A sama dengan 1 kurang L dikurang U dengan I adalah matriks identitas, L adalah matriks strict, T lower regular, dan U adalah matriks extremely Apgar regular. Misalkan matriks prekondisi yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear sebagai berikut. P dikali alfa sama dengan I tambah S dikali alfa, di mana dengan mengalihkan kedua ruas persamaan I dari kiri dengan P kali alfa diperoleh P kali alfa AX sama dengan P dikali alfa 0B I tambah S kali alfa AX sama dengan I tambah S kali alfa B A kali alfa X sama dengan B kali alfa. Matriks koefisien pada persamaan 6 dapat dinyatakan sebagai berikut. A IJ kali alfa sama dengan himpunan A IJ 1 dikurang alfa AN 1 ANJ kurang AN 1 A1J 1 lebih kecil dari I lebih kecil N kurang 1 I sama dengan N J sama dengan 1 I sama dengan N J tidak sama dengan 1. Dari persamaan 8 diperoleh AN1 dikali alfa sama dengan 1 dikurang alfa AN1 lebih kecil 0 dengan semua entry-entry yang di luar diagonal adalah tak positif dan ANN sama dengan 1 dikurang alfa AN1 A1N lebih besar 0 adalah positif. Selanjutnya, dari persamaan 7 dengan S kali alfa L sama dengan 0 dan di mana S dikali alfa dikali U sama dengan D alfa tambah L alfa tambah U alfa dengan D alfa adalah matriks diagonal dari S kali alfa kali U
L alpha adalah strictly triangular dari S dikali alpha kali U diperoleh A dikali alpha sama dengan I kurang D alpha. L dikali alpha sama dengan L dikurang S kali alpha tambah L alpha. U kali alpha sama dengan U tambah U alpha. Adapun metode langsung atau direct, yaitu metode Gauss maupun metode Gauss-Jordan, merupakan metode untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear secara langsung. Artinya, metode ini memberikan penyelesaian setelah sejumlah berhingga proses perhitungan sesuai dengan aturan yang ditentukan. Metode tidak langsung yaitu metode iteratif atau iterasi, di mana metode tidak langsung yang diawali dengan menebak atau memberikan jawaban yang merupakan pendekatan dari jawaban yang sebenarnya. Proses selanjutnya adalah melakukan perbaikan jawaban tersebut melalui proses iterasi secara terus-menerus hingga mendapatkan tingkat diakurasi yang diinginkan. Metode Jacobi ini ditemukan oleh matematikawan yang berasal dari Jerman, Carl Gustav Jacob Jacobi. Penemuan ini diperkirakan pada tahun 1800-an. Kalau kita mengubah sistem persamaan linear, maka dapat ditulis sebagai berikut. AX sama dengan B, kemudian diketahui bahwa A sama dengan D tambah L tambah U, di mana D merupakan matriks diagonal, L merupakan matriks segitiga bawah, dan U matriks segitiga atas. Kemudian persamaan di atas dapat diubah menjadi berikut. Kemudian X sama dengan D pangkat negatif 1 dikali B dikali L tambah U X. Jika ditulis dalam aturan iteratif, maka metode Jacobi dapat ditulis sebagai X pangkat K tambah 1 sama dengan D pangkat negatif 1 B dikurang L tambah U X pangkat K, di mana K merupakan banyaknya iterasi jika X pangkat K menyatakan hampiran ke K penyelesaian SPL, maka X pangkat 0 adalah hampiran awal. Dasar teori metode iterasi Gauss-Seidel dan Jacobi. Metode iterasi Gauss-Seidel merupakan modifikasi dari metode iterasi Jacobi. Modifikasi tersebut terletak pada rumus berikut. I dikurang 1 N sigma AIJ X dikurang sigma AIJ X JK kurang J ditambah BIK J J kurang I X KI sama dengan J sama dengan I tambah 1 AII, di mana I sama dengan 1, 2, 3, dan sampai N. Misalkan A sama dengan AIJ, sebuah matriks simetris, DM sama dengan DIJ, EM sama dengan EIIJ, FM sama dengan FIJ, digeneralisasikan menurut suatu parameter dengan M, epsilon, himpunan 1, 2, sampai N untuk A, I, J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, sehingga A sama dengan D, M kurang E, M dikurang FM. Generalisasi metode Gauss-Seidel untuk persamaan A sama dengan D, M kurang E, M kurang FM dapat didefinisikan
divisualisasikan sebagai berikut. X K tambah 1 sama dengan DM kurang EM kurang 1 FM X K tambah DM kurang EM kurang 1 B dikurang 1 dengan matriks T M F berperan sebagai matriks iterasi dari generalisasi metode DDS sama dengan DM kurang EM. Metode iterasi Jacobi salah satu bidang analisis numerik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan linear dan sering dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu. Metode ini merupakan salah satu metode tidak langsung yang bermula dari suatu hampiran penyelesaian awal. Berikut adalah contoh soal yang menggunakan metode MATLAB.